Shalom, apa kabar Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih pada hari ini? Puji Tuhan dapat bertemu kembali kita untuk bersama-sama dapat membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Firman Tuhan saat hari ini saya akan ambil dari Mazmur pasal 32 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Mazmur pasal 32 ayat ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Saya akan membacakannya buat kita sekalian pada saat hari ini. Selama aku berdiam, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika di kesempatan ini saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang sepanjang hidupannya tidak pernah melakukan dosa? Atau siapa di antara kita yang sepanjang kehidupannya tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa? Pasti kita semua menyatakan tidak ada. Tidak ada manusia yang di bumi ini yang masih hidup, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Ya, benar Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita tadi di Mazmur 32 ayat 3 sampai 7. Daud memberikan pengajarannya, memberitahukan kepada kita apabila kita atau konsekuensinya jikalau kita menyimpan dosa kita itu, atau konsekuensi apabila kita mengakui semua dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Apa yang Daud nyatakan di sini Bapak Ibu sekalian, apabila kita mengakui dosa kita atau menyimpan dosa kita? Yang pertama, Daud menyatakan di ayatnya yang ketiga sampai keempat, dia menyatakan konsekuensi apabila kita menyimpan atau tidak mengakui dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Daud menyatakan kita akan kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup kita Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu hal-hal yang berharga dalam hidup kita? Yang pertama, kita akan kehilangan ketenangan hati dan pikiran. Kita akan kehilangan kebahagiaan. Dan yang terutama apabila kita tidak mengakui dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, kita akan kehilangan perkenanan Tuhan. Dan sebaliknya, Daud memberitahukan kepada kita konsekuensi dari pembacaan kita tadi apabila kita mengakui dan tidak menyembunyikan dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Daud menyatakan konsekuensinya adalah yaitu kita akan menerima perkenanan Tuhan. Kita akan menerima penjagaan Tuhan, dan kita akan menerima perlindungan Tuhan. Itu dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian di ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Nah, dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu, dapatlah kita tahu dan kita dapat tarik kesimpulannya bahwasanya ada konsekuensinya apabila kita mengakui dosa kita, pelanggaran kita kepada Tuhan, atau kita menyembunyikan dosa kita atau pelanggaran kita kepada Tuhan. Semua itu terserah pada Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan engkau ambil? Apakah mengakuinya atau menyembunyikan? Kiranya menjadi berkat
Biarlah kita semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang cakap, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang cakap dalam keseharian kita. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.